warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Para pemuda harapan masa depan keluarga, pahlawan dan pejuang yang hebat yang selalu mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, dan tentu kelak menjadi orang yang hebat, bermanfaat, dan juga itu yang terpenting kaya raya. Ini penting tuh ya, kaya raya itu penting. Amin. Satu nggak ada suka kabeh. Amin. Membanggakan sekali kalian di usia muda ini masih mau belajar agama, masih giat berdakwah. Ini satu hal yang langka, karena di usia muda ini biasanya senang-senang itu bagian dari gaya hidup, tapi kalian masih Masya Allah menyempatkan untuk ngaji, ini luar biasa. Kebetulan saya menyusun sebuah kitab yang namanya Ma Baina Torfain, ya, saya menyebutnya dua sisi, dua pandangan. Karena di dunia ini selalu ada dua hal yang kita sebut saling melengkapi. Seperti listrik itu ada min dan plus. Bukan kemudian min itu negatif lalu dibuang, lalu plus itu positif lalu dipertahankan, tapi justru keduanya dipertemukan dengan cara yang benar sesuai dengan hukum-hukum teknologi. Kalau pertemuannya tidak benar ya bisa konslet. Dua arah, dua pandangan, dua sisi bisa kita lihat pada pom bensin. Kalian tahu pom bensin? Pom bensin itu selalu ada tulisan dilarang merokok, karena di situ akan bertemu api dan bensin. Pertemuan itu tidak diinginkan oleh pom bensin karena akan terjadi kebakaran. Tapi kamu tahu bahwa api dan bensin itu harus bertemu dengan cara yang tepat sesuai dengan hukum teknologi. Harus. Kalau nggak ketemu, kamu nggak kesini naik motor tadi. Nah, kamu kesini naik motor tadi karena apa? Dibantu oleh teknologi bertemunya api dan bensin. Ada karburator kalau dulu dengan platina, ya, perapiannya di situ salurannya. Maka sebenarnya dua hal yang berbeda itu bukan untuk dipertentangkan, bukan untuk dibenturkan, tapi untuk dicari hal-hal yang positif di sana. Nah, termasuk laki perempuan. Ini kan beda toh. Laki-laki toh ya anggar. Iya kan? Jadi memang harus ketemu. Harus ketemu. Cuma pertemuan laki dan perempuan itu supaya sehat, konstruktif, agama membuat lembaga namanya nikah. Ini kan, buat lembaga namanya nikah. Kalau sanggon-gon, ini kan bisa bikin repot karena di dunia itu ada istilah kaget, stres, depresi. Kaget itu mendengar pacar hamil. Panik mendengar istri hamil. Depresi mendengar kedua-duanya hamil. Iya Jajar. Iki yang ngatur. Nah, di sini topiknya adalah
Bismillahirrahmanirrahim. Lisanul maqal wa lisanul hal. Bahasa lisan dan bahasa perbuatan. Nah, hidup ini kan menggunakan banyak bahasa untuk berkomunikasi. Ada bahasa lisan yang keluar dari mulut kita ini melalui sebuah proses suara. Ada bahasa perbuatan. Perbuatan kita ini juga merupakan bahasa. Nah, makanya kalau orang gini yo tandanya ya geleng-geleng tandanya. Kalau nggak mandek-mandek itu ngefly biasanya. Lagi ngeplay. Ya. Apa lek cah nom-nom apa jenenge. Nah ini lisanul maqal wa lisanul hal. Jadi bahasa lisan dan bahasa perbuatan. Di sini saya sebutkan al-lisanu min ba'di alatil muwassalah allati yasta'miluha al-insan lil mu'asyarah wal muamalah imma aqwalan wa imma ahwalan. Lisan itu alat untuk komunikasi yang manusia menggunakannya untuk pergaulan. Ya. Nah, disitulah kemudian kita melihat bahwa banyak orang terpeleset karena lisan, tapi banyak juga yang kuat dan jaya karena lisan. Kenapa orang terpeleset karena lisan? Ya karena memang tidak bisa menjaga. Kamu tahu bisnis, kalian sudah tahu sekarang hidup ini ternyata tidak mudah. Kalau kita sudah memilih sebuah usaha, lalu kita menjalankan usaha, maka aset terbesar dari usaha itu bukan uang, bukan barang, tapi kepercayaan. Nah, iya kan? Aset terbesar. Masya Allah. Kalau uang bisa dicari, barang bisa dicari, tapi kalau kepercayaan sulit. Nah, salah satu ruhnya kepercayaan kepada orang lain kepada kita itu adalah lisan kita. Karena kena dicekel lilate. Lah piye lek nyekel ilat. Artinya begini. Lisan ini bahasa. Alat ya, alat yang dipakai untuk berkomunikasi. Sebagian daripada alat yang dipakai untuk komunikasi. Maka lisan itu harus kita jaga. Jika dikatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang itu tergantung dari cara dia menjaga lisannya. Kamu punya istri, percaya sama kamu. Dari mana? Lisannya. Kamu punya pelanggan, percaya sama kamu. Karena apa? Lisannya. Begitu lisan tidak dipercaya, wah, ini nanti akan menjadi malapetaka. Maka belajar untuk menjaga lisan itu penting. Ya, penting sekali. Belajar untuk menjaga lisan itu penting sekali. Karena kaitannya dengan masa depan kita itu. Termasuk usaha. Sampai itu duit nyablon. Pelanggan datang. Berapa hari Pak? Besok pagi ambil. Nah, itu namanya lisan. Begitu sampainya pagi datang. Maaf. Ada gangguan. Masih bisa ditoleransi. Jam berapa Pak? Nanti sore. Sore datang lagi. Maaf. Begitu 3 kali maaf, mungkin orang nggak percaya lagi alasannya kan. Maka di situ kita sudah menggali lubang. Sulit berkembang usaha itu. Kenapa? Jangan ke sana. Kemarin saya pesen itu, katanya pagi itu sore. Nah, ini cerita. Hanya penting ya, dijaga lisan ini. Nah, kemudian
Wa amma lisanul maqal, adapun bahasa ucapan itu yukhrijuhu bil kalam wa yastati'u ayasma' as-sami' jami'an yakhruju bis saut. Bahasa ucapan itu keluar dari mulut. Di sana ada suara yang bisa didengar oleh pendengar. Maka di situ akan komunikasi. Dari mulut ini saya mengeluarkan suara. Kalian punya telinga mendengar. Maka di situ ada proses komunikasi. Ada proses komunikasi. Namanya lisanul maqal, bahasa ucapan. Nah, jadi kalau tadi dikatakan al-lisan, bahasa. Nah, ini yang pertama itu lisan itu artinya bahasa. Bukan hanya mulut, tapi bahasa. Bahasa itu adalah alat untuk komunikasi. Nah, alat komunikasi itu ada yang disebut lisanul maqal, bahasa ucapan. Bahasa ucapan itu penting karena akan lebih mudah. Maka sekarang ada WA yang pakai suara, pakai voice, pakai suara. Makanya kalian kalau punya suara itu bisa kaya raya. Lesti Kejora itu tiba-tiba kaya gara-gara apa? Suaranya. Beruntung itu. Maka tidak semua orang punya suara yang bagus. Kita jaga, kita pelihara suara ini dalam arti bahasa lisan ini kita jaga. Bahasa ucapan itu kita jaga. Idza takallama al-insan biqaulin khairin wa yasmut idza lam yastati fa huwa min ba'di alamatil iman. Jika seseorang itu bicaranya baik, omongannya baik, ucapannya baik, lalu kemudian dia menahan untuk tidak bicara alias diam ketika dia tidak mampu mengucapkan yang baik, maka itu adalah tanda iman. Seperti kata Nabi, beliau sudah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Jadi begini, orang punya lisan untuk mengucapkan satu ucapan, punya bahasa ucapan. Maka ketika dia itu mengeluarkan ucapan-ucapan yang baik dan selalu dijaga ucapannya selalu baik, jika dia berpikir, saya kalau tidak bisa mengucapnya, saya lebih baik diam saja, maka itu tandanya orang beriman. Nah, ini ketemu ya. Tandanya orang beriman itu salah satunya adalah dia mengucapkan ucapan yang baik, jujur, menyenangkan, tidak menistakan, tidak membuli, tidak merendahkan. Dan dia menahan diri untuk tidak bicara alias diam ketika dia tidak bisa mengucapkan yang baik. Makanya orang diam itu dikatakan emas. Karena apa? Karena dia akan mendapatkan hadiah emas itu ketika dia tidak mampu mengucapkan yang baik. Dia menahan diri tidak mengucapkan sembarang ucapan. Makanya Nabi mengatakan tanda iman kepada Allah dan hari akhir itu salah satunya berkata yang baik atau diam. Makanya kalau kalian ingin mendengar orang diam itu pas Jumatan, khutbah disampaikan buahnya yang diam. Nah, tengok kanan kiri diam bukan karena dia mendengarkan, ngantuk. Ngantuk ternyata. Makanya ada guyonan orang Belanda itu datang ke Indonesia keliling-keliling. Karena apa? Karena dia nggak bisa tidur, penyakitnya nggak bisa tidur. Kemudian sama temannya disuruh masuk Islam. Udah, kalau masuk Islam tuh enak, bisa tidur. Masa iya? Mau masuk Islam Jumatan? Tuh kamu bisa nikmat.
Begitu masuk dalam Jumatan tenan kancane wong akeh. Enak jadi. Yang kedua, masuk Islam itu enak, bisa tidur kapan? Waktu tahlilan. Tadi itu lah, jadi udah turun, pas mangan tangi. Merah-merah mata, Pak. Nah ini apa artinya? Tanda iman ya begitu itu. Ya, tanda iman seperti itu. Fal yakul khairan aw liyasmut. Menungso iki disekel kan janji nih, ucapan nih. Makanya kamu bisnis ini, apapun bisnis, apapun kamu bergaul, apapun dimanapun ya, yang dipegang itu. Yang dipegang ya, alhamdulillah. Kamu tahu yang namanya burung. Burung itu semakin mahal kalau kicauannya juga semakin kuat dan bagus. Saya pernah tanya sama orang yang maniak burung, bagaimana cara untuk memenangkan pertarungan kontes kicauan. Ternyata dibuat stres dulu, gak dipakani, gak apa. Begitu mau bertanding baru mulai dikasih makan yang teratur, terus dipancing dengan knalpot Vespa, trinding. Wih, wah, mau ngericis. Makanya kamu kalau kepengen ngomongnya bagus, kuat ya, mangan gedang Berlin. Gedang Berlin, ngoceh banter. Nah, ini penting sekali. Komitmen kita untuk menjaga lisan, menjaga mulut, menjaga bahasa ucapan. Jadi kita kalau bisa itu ngomong yang baik. Makanya kamu kalau dilihat di medsos itu, aduh, kacau ya. Ucapannya itu sudah karo-karoan ya. Ya ucapannya itu loh gak karo di YouTube, di apa itu. Tapi kamu gak boleh menyerah. Kamu juga harus mengimbangi dunia medsos itu dengan ucapan yang baik. Kalau tidak, nah, di situ akan penuh dengan ucapan yang tidak baik, ditiru oleh yang lain. Coba di YouTube kan banyak tuh ucapan-ucapan yang bikin apa ya, sesek dan gadai. Tapi jangan dibiarkan medsos ini. Kamu isi. Nah, kenapa tadi Mas saya suruh rekam? Masukkan ke medsos karena ini nanti juga di sana ada pertarungan. Sebab kalau tidak nanti yang berpengaruh terhadap perilaku atau karakter anak-anak kita yang tidak baik-baik itu gimana? Saya pernah tanya kepada anak kecil, suka maki-maki, suka ucapan kotor, dari mana? Ternyata dia buka YouTube. Ya kan ada di YouTube itu. Iya. Yang dibuka pas itu. Pas itu. Anjay. Jadi mau Banyuwangi celeng. Artinya begini, kita mencoba untuk membuat konstruksi bahasa mulut, bahasa lisan itu, bahasa ucapan itu dengan ucapan yang baik. Nanti insya Allah terpengaruh juga. Nah ini yang terpenting lagi. Kita ini kan seringkali terpengaruh oleh keadaan. Ya. Kalau pas rugi kita itu mengeluh, kan gitu ya. Kalau pas untung kita itu diam sembunyi, nggak konangan kancani, nggak dijalui. Itu memang sudah lagunya manusia, lagunya, ya, lagunya manusia. Kalian tahu, itu sifat. Kalau kalian kepingin rezekinya lancar, likuiditas rezekinya itu lancar, sederhana. Ucapkan, biasakan ucapan alhamdulillah. Sudahlah. Senang alhamdulillah, susah alhamdulillah. Silakan dagang, gak laku alhamdulillah. Barangkali ada rezeki lain, mudah-mudahan. Hari tidak laku, tapi saya masih sehat. Nah, ini penting. Insya Allah. Ya, penting. Kadang-kadang kamu kan enggak, gak laku. Waduh rugi. Waduh, wah, ini orang akan terpengaruh oleh ucapannya. Malah sesek dalam. Alhamdulillah. Untuk bojo ayu, alhamdulillah.
Urung entuk alhamdulillah. Entuk nak Allah. Jadi enak-enak aja lah. Nggak usah ribet-ribet. Ya, nggak usah ribet-ribet. Ucapan itu. Karena ucapannya akan berpengaruh sebagai sugesti. Kamu sakit, bilang kok sehat, sehat. Sugesti. Saya punya santri. Dulu itu waktu SMA itu namanya Avesena. Itu suka nulis pilot, 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 pilot. Di bukunya itu tulis. Ternyata dia kepengen jadi pilot. Pokoknya apa yang diucapkan pilot, pilot. Ya terkabul itu. Peluangnya dari SMA diterima di Curug sana sekolah. Pilot itu di Curug. Sekarang jadi di atas di kedutaan Indonesia di Kanada. Urusannya juga perpilotan. Jadi begini, ketika kamu mensugesti dengan ucapan yang baik, kamu akan baik. Bahkan dalam satu penelitian tentang air itu di Jepang itu, ketika air putih ini kita ucapkan ucapan yang baik, dia ada warna spektrum warna yang baik. Tapi ketika diucapkan ucapan yang buruk, air itu juga menerima dengan warna-warna yang jelek. Makanya ucapkan. Kamu dapat rezeki misalkan yang kamu anggap tidak memuaskan lah mungkin sedikit gitu ya. Kamu bilang aja alhamdulillah barokah untuk saya udah saya ketemu. Oh, ini nanti nggak tahu gimana tiba-tiba jadi. Ini ada cerita menarik juga. Ada cerita menarik. Ada wali santri itu. Ada wali santri itu mau pulang sebanyak tapi nyambang anak itu. Punya uang tinggal 50.000 untuk transport. Ya kalau nggak punya 50.000 dia akan jalan kaki. Nah pas di halte nunggu bis, itu ada orang ngruguh kedinginan karena pas hujan. Tanya ada apa Pak? Lapar, belum makan. Dia bilang katanya 2 hari sudah nggak makan. Tersentuh oleh jawaban itu tanpa sadar dikeluarkan uang itu. Monggo Pak, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ayo makan, jangan makan. Habis Pak. habis uang. Kira-kira bisa pulang kan? Ternyata Allah memberikan malaikat datang. Ada sepeda motor niup. Dibuka helm, loh sampean koncone. Waduh, saya mau lihat, mau pulang saya. Wah, barang aku. Nah, di perjalanan itu Jagong, aku tuh mau melaku-melaku, jalan-jalan untuk nyari tempat, lokasi, tanah untuk usaha teman saya di Jakarta. Yang dicari di sini. Oh, saya punya. Nah kebetulan tanah yang dicari teman Jakarta tadi diserahkan untuk penjualannya kepada yang wali santri saya tadi. Di situ terjadi lobby, deal 50.000 jadi 5 juta komisinya itu. Alhamdulillah. Nah, ini namanya ucapan dijaga. Ya dijaga ucapan. Makanya kalian nggak usah khawatir. Sugesti. Baik. Sehat. Untung. Kaya. Jangan bilang larat. Waduh, jangan. Jangan, karena memang tolak angin ada, tolak larat ya nggak ada. Kemudian wasumyal mutakallim syuja'an inda makana yasta'iti qaulul haq inda sultanin jahil. Seseorang itu dikatakan pemberani. Ya, pemberani ketika dia berani mengucapkan ucapan yang benar di hadapan penguasa yang zalim. Apa kamu berani? Oh, enggak berani. Gites. Karena di dunia itu ada 3 orang yang tidak bisa dilawan atau mungkin tidak boleh dilawan. Yang pertama
dilawan kamu dites. Yang kedua orang kaya, dibeli kamu. Yang melawan wong sugih dituku. Iya, macam-macam itu gue berminggat. Nah yang ketiga orang gila. Orang gendeng kok lawan, orang gendeng. Aja mbok lawan telu kuwi. Nek wong telu kuwi aja mbok lawan. Wis ngene sing waras ngalah. Nah ini satu ungkapan saja bahwa qaulul haq inda sultanin jair itu keberanian itu ditunjukkan oleh orang yang berani mengucapkan ucapan yang benar di hadapan penguasa yang zalim. Nah, ini mungkin perlu nyali ya, perlu nyali aku kawan ya. Nah, di rumah tangga itu yang berkuasa kan istri biasanya. Kamu bilang deh kawin lagi, kan anak benar tak? Kok berani hebat kamu. Guyon. Maksisan aja belum dapat. Lisanul hal, bagaimana dengan bahasa perbuatan? Kalau tadi bahasa lisan itu bagian daripada iman ketika dia mengeluarkan ucapan yang baik. Kalau tidak dia diam. Nah, bagaimana dengan bahasa perbuatan? Yu'rafu lisanul hal bil af'al yaf'aluhul insan yaumiyat indama kana al-mudad baina lisanil hal wal maqal sumya mimman dakhala fi qouli ta'ala kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Begini. Bahasa perbuatan itu adalah bahasa yang berupa perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Ya, bahasa yang dikerjakan oleh manusia. Itu namanya bahasa perbuatan. Nah, ketika perbuatan seseorang itu tidak sesuai dengan ucapannya, maka dia masuk dalam ayat kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Besar murka Allah kepada mereka yang hanya bisa ngomong nggak bisa ngelakoni. Namanya mbah jargoni. Iso ngajar gak iso ngelakoni. Maka di sini perlu dijaga satunya kata dan perbuatan. Saya kira itu sekedar bincang-bincang bahan bincang ini malam ini, yaitu pentingnya menjaga bahasa ucapan dan juga bahasa perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.